wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Kepada teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Profesi Kepala Sekolahan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ika Doroti SPD MSc yang pada hari ini berhalangan untuk hadir, tetapi perkuliahan tetap kita jalankan ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Bunga disilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Yang kedua ada profesionalisme kepemimpinan kepala sekolah. Proses pengembangan sumber daya manusia tersebut harus menyentuh berbagai bidang kehidupan yang harus tercermin dalam pribadi para pemimpin, termasuk para pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara profesional. Yang ketiga yaitu kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Yang D yaitu kompetensi yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah. Yang pertama ada kompetensi merumuskan visi, yang kedua kompetensi merencanakan program, yang ketiga kompetensi membangun komunikasi, yang keempat kompetensi hubungan masyarakat dan kerjasama, yang kelima kompetensi mengelola sumber daya sekolah, yang keenam kompetensi pengambilan keputusan, yang terakhir yaitu kompetensi mengelola konflik. Selanjutnya ada fungsi kepala sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah sebagai edukator, yang kedua sebagai manajer, yang ketiga sebagai administrator, yang keempat kepala sekolah sebagai supervisor, yang kelima kepala sekolah sebagai leader, kepala sekolah sebagai inovator, kepala sekolah sebagai motivator, dan kepala sekolah sebagai entrepreneur. Kemudian ada hak dan kewajiban kepala sekolah. Yang pertama ada hak, di mana kepala sekolah berhak memberikan gaji atau penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian akses kedudukan dalam jenjang kepangkatan tertentu. Yang ketiga ada hak kenaikan gaji atau pangkat. Kemudian ada kesempatan pengembangan diri, ada fasilitas penghargaan, mendapat teguran dari atas, dan mutasi atau dimutasikan karena hal tertentu. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama melaksanakan tugas dari atasan, kemudian berkonsultasi atau memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, kemudian memelihara hubungan dengan atasan dan memperhatikan serta menggarasi mutu sekolah. Kemudian yang G ada peran kepala sekolah, di mana dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah sendiri sebagai profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan tugasnya di sekolah, tetapi juga harus mampu menjalin hubungan atau kerjasama dengan masyarakat dalam rangka membina pribadi peserta didik secara optimal. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu memimpin ke dalam pendidikan sekolah agar bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada tantangan profesi kepala sekolahan, yaitu manajerial dan administratif, sumber daya terbatas, kurikulum dan pembelajaran,
teknologi dan digitalisasi, sosial dan budaya, kepemimpinan dan kebijakan, evaluasi dan akuntabilitas. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita berlanjut ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan ice breaking. In, out, in, out, out, in, out. 3. In, out, 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 in, out, in, out, in, in. Aduh, jatuhnya deh kan? Aku nggak jatuh ya. Out, in, out, out, in, out, out, in. Kebanyakan yang masuk. Siapa yang masuk? Gak ada yang masuk, aku cuma jatuh aja. Mungkin siapa tuh? Siapa juga nanti. Yang ini mah ini salah udah di rumahnya lagi. In kan terakhir. Iya, in terakhir. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan untuk Hesti. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kepala sekolah dalam memimpin sekolah di era modern? Bagaimana Hesti, jelas pertanyaannya? Kepala sekolah apa enggak? Dalam memimpin sekolah di era modern. Selanjutnya, pertanyaan untuk Elia. Mengapa penting bagi kepala sekolah untuk memiliki keterampilan manajerial dan komunikasi yang baik? Jelas? Yang ketiga, kelima ya. Coba simpulkan dengan kata-kata Anda sendiri dari penyampaian yang materi sudah kami sampaikan tadi. Dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun pertanyaannya itu, apa tantangan terbesar yang dihadapi kepala sekolah dalam memimpin sekolah di era modern? Yaitu adaptasi terhadap perubahan teknologi, peningkatan tuntutan kualitas pendidikan, dan manajemen sumber daya yang semakin terbatas. Selain itu, kepala sekolah juga harus mampu mengelola perubahan budaya sekolah, meningkatkan literasi digital siswa dan guru, serta membangun lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup saya pahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang mana pertanyaannya, mengapa penting bagi kepala sekolah untuk memiliki keterampilan manajerial dan komunikasi yang baik? Penting bagi kepala sekolah untuk memiliki keterampilan manajerial dan komunikasi yang baik karena peran mereka sangat strategis dalam mengelola sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan. Alasannya, yang pertama, pengelolaan sumber daya sekolah. Keterampilan manajerial memungkinkan kepala sekolah mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah harus mampu merancang visi, misi, serta program sekolah, serta membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, kepemimpinan yang efektif. Dengan keterampilan manajerial, kepala sekolah dapat menjadi pemimpin yang inspiratif dan produktif, yang mampu
memotivasi guru dan siswa untuk mencapai prestasi. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis. Keterampilan komunikasi sangat penting dalam menjalin hubungan baik dengan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang kelima, manajemen konflik. Dalam dunia pendidikan, konflik bisa terjadi. Kepala sekolah yang memiliki komunikasi yang baik mampu menyelesaikan konflik secara adil dan bijaksana. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu menciptakan budaya transformasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah. Dengan keterampilan manajerial dan komunikasi yang baik, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin transformasional yang mampu membawa perubahan positif di lingkungan sekolah. Bagaimana? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kesimpulan pada materi kita hari ini, yakni menurut saya profesi kepala sekolah merupakan posisi pemimpin strategis dalam dunia pendidikan yang memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan edukatif. Dan juga kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam hal administratif dan manajerial, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam peningkatan mutu pendidikan, pembinaan guru, serta pembentukan karakter siswa. Gimana? Kelompok 2. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.